Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ameliana, NIM 2019 A1H079. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan PGSD semester 4. Saya kelas 4B PGSD. Di sini saya akan membuat video tugas UAS tentang kohesi dan adhesi. Adapun alat-alat dan bahan-bahannya, yang pertama saya sudah menyiapkan minyak goreng. Yang kedua saya sudah siapkan daun talasnya juga. Kemudian saya sudah menyiapkan air, terus piring kaca, dan juga lidi. Tahap cara kerja yang pertama yaitu saya akan memasukkan minyak goreng ke dalam piring kaca. Kemudian saya akan memperhatikan bentuk minyak goreng pada permukaan kaca. Dan saya akan menggunakan lidi untuk membagikan minyak goreng menjadi dua bagian. Dan saya juga akan memperhatikan permukaan minyak goreng tersebut. Terus cara kerja yang kedua yaitu saya akan melakukan proses penetesan air terhadap daun talas. Baiklah, saya akan menjelaskan percobaan pertama yaitu gaya, tema, kohesi, dan adhesi. Landasan teorinya, kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Kohesi dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar partikel dalam zat. Dengan demikian, kita pasti tahu bahwa gaya kohesi zat pada lebih besar dibandingkan dengan zat cair dan gas. Gaya kohesi mengakibatkan dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat. Contoh peristiwa kohesi yaitu tidak bercampurnya air dengan minyak, tidak melekatnya air laksa pada dinding pipa kapiler, dan air pada daun talas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adhesi. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Gaya adhesi akan mengakibatkan dua zat yang saling melekat bila dicampurkan. Beberapa contoh gaya adhesi yaitu bercampurnya air dengan teh atau kopi, melekatnya air pada dinding pipa kapiler, melekatnya tinta pada kertas, dan lain-lain. Ada tiga kondisi yang mungkin terjadi jika kita mencampurkan dua macam zat. Yang pertama, jika gaya kohesi antara partikel zat yang berbeda lebih besar daripada gaya adhesinya, maka kedua zat tidak akan bercampur. Contohnya minyak kelapa dicampur dengan air. Terus yang kedua, jika gaya adhesi antar partikel zat yang berbeda sama besar dengan gaya kohesinya, maka kedua zat akan bercampur merata. Contohnya air dicampur dengan alkohol. Yang ketiga, jika gaya adhesi antar partikel zat yang berbeda lebih besar daripada gaya kohesinya, maka kedua zat akan saling menempel. Contohnya air yang menempel pada kaca. Baiklah, saya akan melakukan percobaan yang kedua atau praktek yang kedua, yaitu tentang bahan konduktor dan isolator kalor. Adapun alat dan bahannya
yaitu di sini saya sudah menyiapkan lilin. Yang kedua, korek api. Yang ketiga, sendok. Yang keempat, ranting pohon. Yang kelima, sisir plastik. Yang keenam, lembaran sen. Di sini saya akan menyalakan lilin terlebih dahulu menggunakan korek api. Yang kedua, saya akan mendekatkan sendok dengan sumber api dan saya akan amati perubahan panas yang terjadi setelah 30 detik. Kemudian saya akan melakukan percobaan yang sama dengan menggunakan bahan ranting pohon, sisir plastik, dan lembaran sen. Terlebih dahulu saya akan melakukan ranting pohon. Kemudian saya akan menggunakan sisir plastik dan akan mendekatkan pada lilin tersebut. Dan yang terakhir juga, saya akan mendekatkan lembaran sen pada lilin. Percobaan kedua, saya akan menjelaskan tentang suhu dan kalor, tema bahan konduktor dan isolator kalor. Landasan teorinya, konduktor adalah suatu bahan atau zat yang bisa menghantarkan listrik atau panas kalor dengan baik. Contoh bahan konduktor di dapur adalah wajan dari aluminium dan berbagai alat dari besi. Nama bahan yang pertama logam, sifat bahannya konduktor. Nama bahan yang kedua kaca,
kayu, plastik, wol. Sifat bahannya konduktor, isolator. Kabel listrik menggunakan tembaga karena logam tembaga sangat mudah menghantarkan listrik dan mempunyai hambatan atau resistensi yang kecil sehingga arus listrik dapat mengalir dengan baik. Bahan lainnya yang termaksud konduktor adalah baja, besi, tembaga, emas, perak, kuningan. Isolator adalah suatu zat atau bahan yang tidak bisa menghantarkan panas maupun listrik. Contoh isolator yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah gagang pemegang panci yang dilapisi dengan plastik agar tidak panas pada saat kita memegangnya. Contoh lain pada listrik adalah kabel tembaga dilapisi dengan bahan karet sehingga kita tidak tersengat listrik. Contoh bahan isolator adalah plastik, karet, dan kayu. Baiklah, untuk proses pengerjaannya udah saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.